Widianto dengan NPM 24/2015. Saya nama Kapitra Jepata dengan NPM 24/2/320. Saya Cina Cantika dengan NPM 24200110. Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya teman-teman ya, terutama kita sebagai remaja. Nah, kali ini kita akan membahas godaan gaya hidup bebas dan budaya luar. Nah, apa aja sih yang apa sih yang dimaksud dengan gaya hidup bebas itu? Nah, teman-teman, menurut saya kalau gaya hidup bebas itu seringkali dianggap sebagai simbol kebebasan dan modernitas. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud gaya hidup bebas itu? Menurut teman-teman apa? Gaya hidup bebas menurut teman-teman itu apa sih? Di zaman sekarang yang udah modern ini. Berpacaran secara ilegal. Oh, secara ilegal. Yang Tidak sesuai dengan ketentuan agama. Menyimpang norma. Oh iya, menyimpang norma. Pacaran sudah dilarang jauh. Oh iya, betul. Jadi kan kalau kayak hidup bebas itu kan seperti nggak punya aturan. Ya. Dianggapnya itu sekarang tren. Dan dinormalisasi gitu ya. Seperti seks bebas. Ya. Kalau di Indonesia. Pergaulan bebas adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Sikap menyimpang ini melewati batas dari aturan, kewajiban, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama. Apa aja sih dampak dari pergaulan bebas? Mengalami cemas, stres, sulit berbaur, bahkan sampai hamil di luar nikah. Cara menghindari pergaulan bebas yaitu memilih teman secara selektif, memperbanyak kegiatan positif, mendekatkan diri dengan agama, dan membangun komunikasi terbuka. Terus menurut kalian, pendapat kalian tentang pacaran anak zaman sekarang tuh gimana? Anak kecilnya jadi pacaran. Dari SD udah pacaran ya? Bermain HP. Zaman kita dulu nggak tahu ya pacaran itu apa ya. Sekarang udah zamannya anak kecil main handphone, berpacaran sejak SD. Betul. Itu ya termasuk contoh-contoh dari pergaulan bebas di zaman sekarang. Ada ya. Ya, Anda ya kalau pacaran zaman sekarang ya merasa apa? Merasa keren. Merasa keren ya. Kalau sekarang nggak pacaran tuh nggak keren gitu ya. Mana jadi omongan? Oh masih doang. Sekarang itu jadi aib. Oh kalau nggak punya pacar sekarang jadi Iya, aib. dia jadi. Terus, nah di era modern ini kan bukan hanya tentang pacaran di zaman-zaman yang modern ini ya. Nah termasuk budaya luar yang masuk ke dalam lingkungan kita itu kan sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh dari keadaan mental atau pikiran. Nah menurut kalian budaya luar itu gimana sih? Menurut kalian di lingkungan kita yang seharusnya tidak dinormalisasi seperti pacaran itu, tapi ketika budaya itu masuk ke lingkungan kita itu kan dianggap keren. Nah itu kan termasuk budaya orang luar ya. Nah menurut kalian gimana sih pengaruh budaya orang luar, orang asing di lingkungan kita tuh menurut kalian gimana? Ini kalau budaya itu kan berbagai-macam, ada yang baik gitu ya. Ya, ada yang dampak negatif, ada dampak positif. Sekarang kan berarti kita harus benar-benar menyaring pilih yang baik. Dan buruk-buruk itu baiknya jangan dilakukan. Contohnya apa tuh? Yang buruk-buruk itu apa? Buruk-buruk itu Gaya berpakaian. Oh iya, kayak lalu apa lagi? Sebagai remaja yang Nongkrong sampai kayak inget loh. nongkrong sampai nggak ingat waktu. yang penting itu sekarang attitude-nya. Attitude itu sekarang itu sangat-sangat berubah. Itu
juga termasuk pengaruh budaya luar dulu. Jadi ya itu ya, pengaruh ya. Kalau menurut kalian untuk positifnya yang bisa kita ambil saat ini apa dari pengaruh budaya luar? Pengaruh budaya luar itu kan tadi kan modernisasi. Iya. Banyak kalau sekarang lewat tempo kan berarti banyak ilmu-ilmu Ya. dari barat, dari Eropa, kreativitas. Banyak ya yang budaya Eropa, budaya barat yang positif juga. Salah satunya gadget, teknologi. Lalu pengaruh budaya itu pengaruh budaya itu di kalangan orang muslim, pendapat kalian bagaimana? Kan kita sebagai orang muslim pasti ya sangat terdampak ya dari pengaruh budaya asing. Nah, menurut kalian tuh gimana sebagai seorang muslim? Kalau tadi kan pandangan dari remaja ya, dari seorang remaja. Nah, sekarang pandangan kalian sebagai seorang muslim, menurut kalian tuh gimana pengaruhnya ke agama tuh bagaimana? Kalau sebagai seorang muslim melihat budaya luar kan itu hal yang baik-baik yang diterima, ya dimanfaatkan lah untuk penyebaran ajaran Islam. Apa itu yang baik? Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti Aurat. Lalu apalagi yang bisa dipraktekkan yang mungkin sudah banyak ditinggalkan ya? Memilih hiburan yang positif. Oh, apa itu? Selawatan? sekarang kan banyak juga ya podcast yang membahas tentang Islam. Islam. Salah satunya itu prosesnya Ustaz Karim. Itu banyak ilmu yang bisa didapat tapi dengan obrolan yang obrolan anak muda. Bapak pikir kalau yang guru-guru itu ya kalau sebagai seorang muslim harus sangat-sangat menyaring kedaratan dari orang tua. Apalagi zaman sekarang itu malah banyak muslim yang berpacaran, padahal pacaran itu haram secara agama. Lalu tantangan apa sih yang kalian rasakan di zaman ini ketika harus menghindari hal-hal negatif tersebut? Kan tadi banyak ya contohnya pacaran kan, untuk menghindari hal itu kan selalu sulit di zaman sekarang. Nah, hal apa sih yang menjadi tantangan untuk meninggalkan hal-hal negatif itu di zaman sekarang? Zaman sekarang ya susah karena pergaulannya. Oh iya, Lingkungan. Dan terpengaruh sama lingkungan teman-teman pergaulan. Jadi kayak ada rasa pengen ikut-ikutan. Itu ya bisa. Tantangannya itu sih sama teknologi sebagai maju. Handphone sekarang bisa lihat apa di TikTok, di Instagram, bikin rasa pengen ikut trennya itu. Seperti joget-joget di TikTok. Iya. Itu kan bertentangan dengan agama ya. Ya terus sekarang udah Oh. tahu ya. Iya. Sulit Agak sih. sulit zaman sekarang meninggalkan pergaulan yang sudah terlanjur dalam banget. Kalau itu tadi kan tantangannya. Kita cara mencegahnya, cara mencari solusinya gimana? Ikut kajian mungkin ya, sering mungkin 1 bulan sekali bisa ikut kajian di masjid terdekat atau kajian secara online. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu solusi agar pola pikir kita itu terbentuk ya. Terutama kan kalau remaja zaman sekarang tuh kalau lingkungannya aja ikutnya orang-orang yang pergaulannya sudah bebas, otomatis pola pikirnya juga ikut bebas. Iya nggak sih? Nah, salah satunya kan kita bisa mengerem
aktif dalam lingkungan sekitar seperti kerja bakti itu kan, kerja bakti di lingkungan masjid itu kan kegiatan yang positif bagi kita. Apalagi kita seorang remaja kan, zaman sekarang tuh anak remaja itu sulit. Iya, sulit. Semakin berguna. Nah, nggak ada apa saja ya. Iya. Rame-ramenya Ada yang nggak puasa? Oh enggak. Nah, itu kan menjadi salah satu Solusi. solusi. Menjadi salah satu solusi bagi kita sebagai seorang remaja di era modern ini. Jadi dia memperdalam ilmu agama. Ya sih, betul. Kalau nggak itu bakal susah. Bakal ikut arus lingkungan. Tapi selain itu juga ada peran dari orang tua ya. Orang tua itu sangat penting. Kalau dari rumah saja, dari lingkungan membiarkan ya sama saja semakin jauh nanti. Jauh dari Ajaran agama. Oke, buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita malam ini yang sedikit gabut ini, yang pembahasan kita secara obrolan mengenai gaya hidup bebas dan budaya asing. Nah, mungkin di zaman sekarang memang tidak mudah untuk melawan hal-hal tersebut ya teman-teman ya. Godaan pasti datang dari mana aja, dari lingkungan atau pertemanan atau bisa dari handphone, internet, itu bisa aja terjadi ke kita. Jadi buat teman-teman jangan pernah untuk meninggalkan agama ya teman-teman ya. Jadi kunci kita untuk tidak terpengaruh di godaan gaya hidup bebas itu ya perkuat fondasi keagamannya, keimanannya diperkuat lagi. Itu kan ya, itu salah satu cara kita agar tidak tergoda oleh